yang kami dengar, kami rindu mencari firman Tuhan yang sungguh mengubahkan hidup kami, bukan hanya sekedar menyenangkan telinga kami ya Tuhan. Berkati hamba-Mu dengan segala keterbatasan dan keberdosaan, kiranya Tuhan yang mau memakai menjadi alat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ini doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, hari ini kita masuk ya di hari yang ke-21 ya. Rasanya beberapa minggu ini kita sering menghitung hari ya. Ternyata kalau kita menghitung hari, bentar lagi Januari selesai, Februari selesai, Pasca, tiba-tiba udah Natal lagi. Ya memang hidup yang gak berasa ya, apalagi kalau kita banyak dalam rutinitas sehari-hari. Hari ini mari kita bersama-sama mau merenungkan satu kebenaran firman Tuhan. Di dalam satu bagian firman Tuhan saya mengajak Bapak Ibu untuk membuka 1 Korintus 3. 1 Korintus 3 ayat yang pertama hingga yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Jikalau Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita membaca silih berganti. Saya akan membacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua, begitu seterusnya hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga yang ke-9. Berbunyi demikian. Saudara-saudara, pada waktu itu aku tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan hidup menurut pola manusia? Jadi, siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Pelayan-pelayan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut tugas yang diberikan Tuhan kepadanya. Karena itu, yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang menumbuhkan. Sebab kami adalah kawan sekerja untuk Allah. Kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Syukur kepada Allah bagi setiap kita yang bukan hanya merenungkan, tapi juga melakukan firman Tuhan siang dan malam. Bapak Ibu, ada seorang yang bernama Jenny Hayes. Jenny Hayes ini menderita sebuah gangguan kepribadian majemuk atau multiple personality disorder, ya. Atau disebut juga gangguan identitas disorder. Jadi dia memiliki begitu banyak kepribadian. Jadi dia mengalami kebingungan di dalam kepribadiannya. Akan tetapi Bapak Ibu, dia bukan hanya satu atau dua lebih kepribadian yang dia miliki. Akan tetapi dia menciptakan 2.500 kepribadian. Ini adalah salah satu kasus kepribadian ganda yang paling heboh di muka bumi ini. 2.500 dia ciptakan kepribadiannya, ya, dia yang menciptakan. Namun kalau kita melihat Jenny Hayes ini, kenapa dia bisa menciptakan 2.500 kepribadian seperti itu? Jadi Bapak Ibu, dia ini mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan, bahkan buruk sekali di dalam keluarganya. Jenny Hayes ini diperkosa berkali-kali oleh ayah kandungnya sendiri. Jenny Hayes berkata bahwa di dalam traumanya itu, dia sudah menangis dari kecil. Dia merintih
kesakitan, tapi ayahnya sama sekali tidak berhenti. Dia menyaksikan, merekam, dan mengingat semua apa yang dilakukan oleh ayahnya. Nah, dengan dia menciptakan 2.500 kepribadian adalah salah satu cara, dan mungkin bagi dia satu-satunya cara untuk bertahan hidup. Jadi dia seakan-akan cara untuk dia bertahan hidup dalam cara yang mungkin tidak tepat. Dia seakan-akan tidak mau menerima hal tersebut, dan dia menjadi 2.500 kepribadian yang lain. Demi agar dia bisa melupakan traumanya, demi agar dia bisa bertahan hidup sama seperti orang pada umumnya. Namun pada kenyataannya Bapak Ibu, hal ini juga menjadi sebuah siksaan tersendiri bagi seorang Jenny Hayes. By the way, kalau Bapak Ibu googling, akhirnya dia boleh berhasil mengatasi ya disordernya ini Bapak Ibu. Nah, kalau di dalam perenungan kita melihat seorang dengan kasus yang seperti ini. Kasus kepribadian ganda bisa terjadi dalam berbagai macam faktor. Salah satunya faktor seperti Jenny Hayes, ada traumatik di dalam keluarga. Namun kalau kita renungkan dalam kekristenan, terkadang kita hidup dalam kepribadian yang ganda. Dengan iming-iming atau dengan alasan agar dapat bertahan hidup. Kita menjadi orang Kristen yang sering kali memakai topeng Kristen saja. Tapi ketika kita keluar dari zona kekristenan, apa yang disebutkan dengan zona kekristenan, gereja, kalau kita ikut LCC, ada LCC, komisi, ya, persekutuan, kita sebut itu dengan zona Kristen. Dan kita menjadi orang Kristen di dalamnya. Jadi baik-baik, ya, bisa gali firman Tuhan, bisa memuji Tuhan. Akan tetapi kalau kita seakan-akan keluar dari semua zona Kristen itu, kita menjadi seorang yang punya kepribadian yang berbeda. Dengan alasan agar saya bisa bertahan hidup. Bertahan hidup seperti apa? Ya, di dalam dunia lingkup kerja saya sudah biasa orang itu korupsi. Kalau saya tidak ikutan korupsi, sogok menyogok, saya nggak akan bisa sukses. Nggak apa-apa lah. Dunia, gereja. Seakan-akan kita membuat sebuah segmentasi kehidupan kita. Seakan-akan kehidupan kekristenan kita itu tidak bisa kita hidupi dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita juga agar bisa diterima dalam sebuah komunitas, ya. Dalam keluarga kita tidak diterima, tapi ketika kita lihat ada komunitas yang mungkin pergaulannya, kehidupannya itu tidak membawa kita lebih dekat kepada Kristus, tapi justru menghancurkan kita melakukan itu. Komunitasnya merokok, kita merokok. Komunitasnya mabuk-mabukan, sering party, ya, hampir setiap malam mungkin, bahkan malam minggu sering party. Kita ikut, demi agar apa? Kita bertahan hidup bisa diterima. Kita mungkin sering kali lupa, kita sering pakai topeng kekristenan kita hanya ketika kita berada di gereja. Di luar sana, kita menjadi seorang yang seperti punya kepribadian yang lain. Hari ini ketika kita akan membahas tentang adakah orang Kristen duniawi, tentu saja melalui konteks yang kita baca tadi, yaitu di dalam surat Korintus pasal yang ketiga, ayat yang pertama hingga ke-9. Kita seringkali mendengarkan bagian ini tentang khotbah perselisihan, bukan ya? Judulnya aja udah perselisihan. Antara ada golongan Paulus, ada golongan Apolos. Nah, tapi bagaimana dengan konteks Korintus? Hari ini kita akan bahas tentang adakah orang Kristen duniawi. Saya ingin memperkenalkan sedikit tentang kota Korintus. Mungkin saya bisa minta tolong Dodi, boleh di zoom di daerah sini. Nah, oke. Nah, ini dia Korintus. Korintus berada di sekitar sini. Korintus ini terletak di selatan Yunani, sekitar ini Athena, sekitar 50 mil, ya. Sekitar 50 mil dari Athena. Dan sekitar 2 mil di selatan itu ada seperti orang sebutkan itu tanah genting, ya. Tanah genting ini lebarnya kurang dari 4 mil. Jadi tanah genting ini nanti itu bisa dilalui semacam kapal bisa lewat di situ. Nah, kota Korintus ini menguasai 2 pelabuhan utama dengan
jalur yang begitu besar, dan melalui kota Korintus ini mereka menguasai jalur perdagangan Asia dan Roma. Ya, jadi kalau mau perdagangan, kita harus lewat kota Korintus ini. Nah, setelah Paulus kapan ke Korintus? Setelah dia berkhotbah di Athena, ya kita bisa lihat kisah itu di Kisah Para Rasul 18 ayat 1 hingga 18. Kemudian Paulus itu pergi ke Korintus. Nah, Bapak Ibu, Paulus tinggal bersama Aquila dan Priscilla, ya, dua pembuat tenda Yahudi dari Roma ketika dia berada di kota Korintus. Nah, ini yang saya sebutkan dengan boleh di close zoom-nya, tanah genting. Ya, tanah genting itu seperti ini. Jadi selat yang kecil sekali, ya, kecil sekali tapi sangat menguntungkan bagi kota Korintus. By the way, ini udah zaman modern fotonya, ya. Ini udah zaman modern. Jadi bisa lewat hanya untuk kapal kecil. Jadi kapal-kapal yang seperti ini menguntungkan bagi daerah Korintus karena ada jalur-jalur untuk perdagangan yang akhirnya menguntungkan bagi mereka. Nah, di Korintus ini mayoritas penduduknya adalah orang Yunani, tetapi sejumlah besar adalah veteran militer Romawi juga tinggal di sana, dengan ada sedikit orang Fenisia, Frigia, dan orang-orang yang tinggal di sini beraneka ragam, Bapak Ibu. Sangat beraneka ragam. Nah, Korintus menjadi provinsi Romawi di Akaya. Nah, ketika kita melihat Korintus dengan konteks perdagangan, dengan konteks ada dua pelabuhan, ya, bisnis berkembang di kota Korintus ini, ya mungkin kita bisa lihat konteksnya seperti mirip-mirip Jabodetabek, di mana hampir semua orang datang ke sini untuk belajar bekerja, untuk belajar berbisnis, dan seterusnya. Jadi beraneka ragam orang di sini, ada di sini. Nah, ketika beraneka ragam orang ada di sini, beraneka ragam juga dosa yang lahir di dalam kota Korintus ini. Di kota Korintus ini terdapat begitu banyak kuil-kuil, ya, yang untuk ditujukan kepada dewa-dewi. Jadi yang pertama itu ada kuil Poseidon, ya. Poseidon ini adalah dikatakan sebagai dewa, ya, penguasa laut. Kalau bagi Bapak Ibu atau anak-anak muda yang suka nonton film, ya, sekarang ada film Aquaman, ya. Aquaman mirip seperti ini, Poseidon. Jadi dikatakan mereka membuat kuil Poseidon ini adalah reruntuhannya karena Poseidon ini yang menguasai laut. Jadi mereka harus menyembah kepada Poseidon. Kan kota pelabuhan, ya. Kota pelabuhan, mereka sering lewat dengan kapal. Kalau mereka menyembah kepada Poseidon, itu seperti mereka ingin memohon pertolongan, ya, keamanan selama mereka ingin berdagang. Dan dikatakan Poseidon juga sering membuat gempa, ya, di wilayah tersebut. Jadi mereka seakan-akan berdoa kepada Poseidon agar mereka itu tidak terkena gempa. Ada kuil yang lain lagi. Ada kuil yang namanya kuil untuk dewa Asklepios, ya. Asklepios. Nah, Asklepios ini adalah seorang dewa kesembuhan. Jadi di dalam tradisi orang-orang Korintus, ketika mereka berdoa kepada Asklepios, ya, mereka itu misalnya, saya punya sakit di bagian tangan, ya, tangan kiri saya sakit. Saya berdoa kepada Asklepios. Ketika saya sembuh, saya akan membawa replika daripada tangan saya untuk replika, ya, dari tanah atau dari apapun itu, bukan tangan aslinya, ya. Replika untuk dibawa kepada kuil Asklepios dan ditaruh untuk menjadi seperti sesembahan dan doa di sana, ya. Jadi kalau kita pergi ke museum di Korintus, kemudian kita menemukan Asklepios, di situ kita akan melihat ada banyak, ya, replika anggota badan, tangan, kaki, dan anggota-anggota badan yang lain. Karena ketika mereka berdoa, mereka bersyukur kepada Asklepios ini dan mereka taruh replikanya yang ada di situ untuk didedikasikan, ya, kepada Asklepios. Nah, kalau nanti kita ada kesempatan untuk bahas tentang gereja adalah tubuh, Paulus sedang menyinggung Asklepios sebenarnya. Nah, tapi ada satu dewi, ya,
yang paling menonjol, yang paling disembah di dalam kota Korintus ini, yaitu adalah Dewi Aphrodite, ya, Aphrodite. Jadi ini adalah Dewi Cinta, ya. Dewi Cinta itu sebuah kuil Aphrodite yang berada di puncak daripada kota Korintus. Namun ini di dalam kuil ini sering sekali dilakukan pelacuran, seks bebas. Jadi mereka kalau mau menyembah kepada dewi tersebut, mereka melakukan seks bebas di dalam kuil ini. Bahkan sebenarnya di dalam zamannya ketika Paulus datang, tren untuk datang ke sini itu udah agak menurun, hampir-hampir hilang. Hanya saja itu seperti ada mereka katakan priest atau pendetanya Aphrodite ini. Mereka tuh punya sebuah kebiasaan, ada sekitar 1.000 priest yang wanita-wanita. Mereka akan turun ke kota Korintus dan mereka akan seperti menjual dirinya, menikmati hawa nafsu dengan orang-orang yang ada di kota Korintus. Jadi kota Korintus ini sangat terkenal dengan percabulan. Kalau Bapak Ibu menggunakan Alkitab yang di handphone dan kemudian kita ketik kata cabul, itu banyak sekali di dalam kota Korintus. Karena ini merupakan sebuah dosa yang major. Maksudnya major adalah yang paling sering dilakukan di dalam kota Korintus ini. Baik itu para pelaut, baik itu para pedagang, baik itu orang Yunani, orang Yahudi, mereka juga terpengaruh, ya. Semua orang yang di sini terpengaruh. Bahkan dikatakan kota Korintus ini merupakan kota yang susah sekali. Banyak sekali perbuatan amoral yang keji. Jadi orang Korintus sudah terkenal dengan perbuatan amoralnya, perbuatan percabulannya. Nah, bahkan nama Korintus itu bisa menjadi sebuah sinonim, ya. Misalnya, kalau kita mau menjadikan seseorang membuat perbuatannya menjadi perbuatan yang amoral, yang keji, atau ikut dalam percabulan, maka kita akan bilang kita akan mengkorintuskan dia. Saking bobroknya kota itu, sinonimnya seperti itu. Kota Korintus. Nah, di tengah-tengah kota dengan reputasi yang bobrok seperti ini, perbuatan amoral yang sering kali terjadi di sini, ya. Bahkan ada seorang penulis Yunani, Aelian, memberitahukan bahwa kota ini seperti drama panggung Yunani. Orang-orang mabuk di sana, orang-orang melakukan perbuatan yang keji di sana, dan semua kejahatan ada di sana. Dengan latar belakang seperti itu, Paulus datang untuk memberikan Injil di sana. Bahkan mungkin kalau bisa saya kontekskan ke dalam masa sekarang, seorang Paulus datang membuka pos di sana. Ya, saya pikir-pikir kalau saya jadi Paulus, ya. Saya kan jadi hamba Tuhan sekarang, apakah akan saya belajar misalnya buka pos, ya, mendirikan gereja, growing church dari awal, sama seperti kita saat ini. Apakah kita akan pergi ke tempat yang potensial, ya, ada orang-orang yang Kristen yang udah mulai berkumpul di sana, atau kita pergi ke tempat yang seperti ini? Waduh, saya nggak bisa membayangkan bagaimana Paulus itu bersusah payah untuk mendedikasikan firman Tuhan kepada orang-orang yang ada di dalam kota Korintus dengan background dan kebiasaan mereka seperti ini. Jadi, ketika dalam ayat ini Paulus berbicara, dan aku saudara-saudara pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa di dalam Kristus. Paulus itu sedang menyinggung semua perbuatan yang mereka lakukan. Paulus sedang menyinggung bagaimana mereka membaktikan diri mereka kepada dewa-dewi tersebut. Paulus sedang menyinggung tentang bagaimana kalian tuh ikut Kristus atau enggak sih? Ya, kalian ikut Kristus atau tidak? Karena perbuatan kalian masih sama seperti tipikal orang Korintus. Tidak terlihat. Nah, karena ada kecenderungan bagi mereka ketika mereka menerima Kristus,
By the way, mereka bisa terima banyak dewa-dewi, bisa percaya kepada Aphrodite, bisa percaya kepada Poseidon dan seterusnya. Jadi ketika mereka ada kepercayaan yang beragam seperti itu, ketika mereka mendengar tentang Kristus, ada kecenderungan bagi mereka melihat Kristus hanya seperti salah satu dewa-dewi tersebut. Jadi mereka menganggap, oh Yesus Kristus, oh one of dewa ini, ya, yang sama aja lah, ya, sama aja. Mungkin kita harus sembah, biar kehidupan kita juga aman. Makin banyak dewa yang kita sembah, makin aman hidup kita, ya. Ada ya kepercayaan juga sampai sekarang, semakin banyak dewa yang disembah, semakin aman kehidupan kita. Nah, kemudian mereka juga ada kecenderungan menganggap Paulus dan Apolos, khususnya dalam bagian perselisihan ini, hanya sebagai salah satu ya pendeta, bukan pendeta yang sama seperti pengertian kita, pendeta yang dikuil-kuil itu, atau pemuja Kristus ya, yang sama seperti pemuja dewa-dewi. Jadi itu menjelaskan kepada kita mengapa mereka berantem. Saya golongan Paulus, saya golongan Apolos. Karena mereka hanya menganggap ya Paulus dan Apolos mirip seperti para pemuja-pemuja yang ada di kuil-kuil yang lain. Jadi Bapak Ibu, hari ini kalau Paulus memention tentang duniawi, Paulus itu sedang mengatakan dalam kota Korintus, manusia duniawi itu adalah orang-orang Korintus yang masih berakar di dalam dosa mereka. Mereka yang masih tertanam di dalam dosa mereka. Mereka yang tidak bisa lepas ya dari kehidupan mereka yang dulu, Bapak Ibu. Sekarang, kalau kita mendapatkan pemahaman seperti ini tentang kota Korintus, berbicara tentang apakah ada orang Kristen duniawi, maka secara terminologi dapat dikatakan ada secara terminologi ya. Orang Kristen duniawi secara terminologi ada yang masih duniawi. Kenapa? Karena orang Kristen tersebut bisa jadi sama seperti orang-orang Kristen yang ada di Korintus. Mereka hanya secara terminologi saja dikatakan sebagai orang Kristen, tapi mereka masih berakar di dalam dosa mereka. Mereka belum hidup untuk Kristus. Mereka belum sungguh-sungguh berjumpa dengan Kristus. Karena itu mereka juga belum sungguh-sungguh mengikut Kristus. Bapak Ibu, ini juga menjelaskan tentang doktrin gereja, tentang umat Tuhan itu seperti apa. Di dalam doktrin gereja itu ada dua penekanan tentang siapakah umat Tuhan. Yang pertama itu adalah visible church. Visible church seperti apa? Ya saat ini kita bisa lihat kiri kanan, oh ini orang Kristen, ya dia datang ke gereja, ini saudara seiman saya, dia datang di gereja bersama-sama dengan saya, bersekutu dengan saya, ya bertumbuh bersama-sama di gereja ini. Itu visible church, sebatas mata kita memandang, sebatas pengetahuan kita bisa melihat siapakah orang Kristen itu. Namun di dalam doktrin gereja ada yang disebutkan sebagai invisible church, gereja yang tidak terlihat. Maksudnya apa gereja yang tidak terlihat? Hanya Tuhan yang bisa melihat siapa yang benar-benar menjadi umatnya. Manusia nggak bisa tahu. Kita nggak bisa menilai atau menjudge atau menghakimi. Oh ini umat Tuhan, ini bukan umat Tuhan. Dia agama lain, bukan umat Tuhan. Kita nggak pernah bisa tahu. Invisible church, hanya Tuhan yang bisa melihat. Bukan hanya sebatas di tempat ini, namun ke seluruh penjuru dunia. Tuhan tahu siapakah yang dia pilih, siapakah yang dia panggil, siapakah yang sungguh-sungguh untuk hidup bagi Kristus. Jadi hari ini Bapak Ibu, kita bisa melihat sebenarnya kenyataannya. Di tengah-tengah gereja pun, di tengah-tengah kekristenan pun, ada orang-orang yang masih hidup ke dalam keduniawian mereka. Ada orang-orang Kristen yang hadir di tengah-tengah gereja, bukan untuk bertumbuh bersama-sama, tapi untuk menjadi penghancur di dalam gereja. Ada. Karena mereka hanya secara terminologi saja menjadi pengikut Kristus atau orang Kristen. Jadi Bapak Ibu, hari ini kita tahu betul bahwa kalau secara terminologi orang Kristen duniawi itu
ada. Namun Bapak Ibu, mari kita persempit sedikit. Apa sih pengertian kita tentang duniawi? Apa yang kita sebutkan dengan duniawi? Kalau hari ini kita sebutkan duniawi seperti duniawi itu adalah menikmati harta kekayaan. Ya sudah Bapak Ibu hari ini, besok resign ya, nggak usah kerja, nggak usah punya usaha. Duniawi itu nggak boleh beli rumah, beli mobil ya. Kalau duniawi seperti itu, jual semua ya, nggak usah ya Bapak Ibu. Apakah seperti itu? Atau apakah duniawi itu nggak boleh pergi liburan ya? Orang pergi liburan kemana kayak gitu? Wah ini orang Kristen duniawi. Kenapa? Karena dia kerjanya pergi liburan ya. Makanya dulu kami sering bercanda ya. Sekarang tuh bukan domba yang hilang lagi, domba yang healing ya. Dikit-dikit healing ya. Bukan domba yang hilang lagi, tapi domba yang healing. Dikit-dikit healing kemana. Nah, tapi kalau seperti itu dikategorikan seperti duniawi, berarti kita nggak boleh dong. Ya, kita apakah Bapak Ibu setuju kita nggak boleh melakukan semua itu? Nah, kalau John Calvin seorang teolog mengatakan seperti ini. The human heart is an idol factory. Kalau hari ini kita berbicara tentang duniawi, bukan hanya sekedar seperti output buah yang terlihat tadi ya. Kita punya harta, kita punya status sosial yang tinggi, kita dihormati orang, kita pergi healing ke sana ke sini. Bukan hanya sekedar terlihat dari hal seperti itu. Tapi hari ini kalau kita berbicara tentang duniawi, kita kembali lagi dalam konteks Korintus, yaitu apakah kita itu berakar di dalam dosa sehingga kita melakukan semuanya itu. Kalau kita berakar di dalam dosa dan kita mencari harta duniawi untuk memuaskan kita, Anda orang duniawi. Kalau kita berakar di dalam dosa dan kemudian kita, sudah saya perlu party, saya perlu pergi kemana karena saya butuh menikmati itu, ya. Anda orang duniawi. Karena tolak ukurnya apa? Berakar di dalam dosa. Kita seperti menciptakan berhala-berhala kita dalam hati kita, ya Bapak Ibu. Kalau tadi di dalam Korintus itu banyak kuil, banyak berhala yang mereka ciptakan, yang mereka sembah. Tapi kalau John Calvin bilang, a human heart is an idol factory. Jadi idol itu bukan hanya sekedar statue atau patung yang kita sembah, tapi idol itu yang kita hidupi, ya apa yang kita sukai, ya kita nikmati ya, dalam keberdosaan kita. Mungkin itu bisa kesombongan kita, mungkin itu bisa keangkuhan kita, mungkin itu bisa adiksi, ya bisa adiksi kita yang hari ini orang lain mungkin nggak tahu. Mungkin itu bisa perkataan, mungkin itu bisa pikiran kita. Mungkin itu bisa tindakan kita. Namun kita lakukan semuanya itu ketika kita rooted in sin, berakar di dalam dosa. Kalau kita masih seperti itu Bapak Ibu, kita sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Kamu masih manusia duniawi. Aku tidak dapat berkata-kata kepadamu sebagai manusia rohani. Namun Bapak Ibu, hari ini apakah kita sudah sungguh-sungguh hidup bertemu dengan Tuhan? Hari ini saya tidak bisa nilai Bapak Ibu sebagai orang Kristen sungguh-sungguh secara 100%. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau kita sungguh-sungguh sudah encounter, sudah sungguh-sungguh berjumpa dengan Tuhan, di dalam kematian dan kebangkitannya, Kristus itu menghancurkan setiap berhala di dalam kehidupan kita. Dihancurkan. Kita dulu terbelenggu Bapak Ibu. Kita gak bisa kalau tidak melakukan semua hal yang membuat kita enak, yang membuat kita jatuh di dalam dosa-dosa kita. Kalau orang-orang Korintus tadi, mereka itu masih seperti orang-orang yang terbelenggu di dalam percabulan, pesta pora, kemabukan. Namun tolak ukur untuk kita menjadi manusia rohani adalah bagaimana kita sudah berjumpa terlebih dahulu dengan Kristus. Di dalam kuasa kematian dan kebangkitannya, Kristus itu menghancurkan setiap berhala di dalam kehidupan kita. Kalau belenggu itu dihancurkan Bapak Ibu, bukankah
kita bisa hidup sebagai orang yang bebas? Bukankah kita bisa hidup sebagai manusia-manusia rohani yang terus berjuang di dalam Tuhan? Kalau kita bertemu dengan Kristus, maka kita menjadi rooted in Christ. Kita berakar di dalam Kristus itu sendiri. Jikalau kita berakar di dalam Kristus, respon kita yang paling pertama, we are devoted to Christ. Kita akan membaktikan, kita akan memberikan hidup kita untuk menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Entah itu melalui hari ini kita datang ke kebaktian umum, di dalam persekutuan, kebaktian doa dan seterusnya. We are devoted to Christ. Entah itu melalui saat teduh pribadi. Kita akan mencintai semuanya itu. Karena kita sudah berakar di dalam Kristus itu sendiri. Dan yang kedua Bapak Ibu. Jikalau kita sudah rooted in Christ, kita akan growing in Christ. Kita akan bertumbuh ya. Setiap hari kita akan terus bertumbuh. Kita akan berbuah. Nah, kenapa ada perkataan orang menilai kita dari buahnya? Karena kalau kita betul-betul ikut Kristus, manusia hanya bisa lihat dari buah yang kita lakukan. Hari ini jangan mentang-mentang kita belajar Invisible Church bilang, oh saya adalah umat Tuhan kok, saya berjumpa dengan Tuhan. Cuma memang ya perkataan saya kasar gitu, saya gak bisa berubah. Oh tidak bisa Bapak Ibu. Hari ini kita tidak bisa bilang, saya berjumpa dengan Kristus, saya mau berubah. Aduh tapi gak bisa deh, saya udah terbiasa jadi orang sombong, saya gak bisa berubah lagi. Gak bisa seperti itu. We are growing in Christ. Kita bertumbuh, kita berbuah. Kalau dikatakan bertumbuh, berbuah, berarti ada sesuatu yang berbeda bukan? Dari momen pertama kali kita berjumpa dengan Kristus, pasti ada sesuatu yang berbeda. Kalau mungkin dulu kita menjadi orang yang suka marah-marah ya, sekarang marah-marahnya lebih dikit lagi. Karena di dalam doktrin kekristenan, growing in Christ, ada sebuah doktrin yang mengatakan progressive sanctification. Sebuah proses pengudusan. Proses Bapak Ibu, bukan instan pengudusan. Nah, di dalam proses itu kita perlu mengerti state atau bagian-bagian kehidupan kita dari awal kita diciptakan, ya. Kalau dalam kitab Kejadian penciptaan, dalam status manusia itu tidak berdosa, tetapi bisa berdosa. Pose, pecare. Namun ketika manusia itu digoda oleh iblis dan dia jatuh di dalam dosa, dalam kejatuhan, statusnya berubah. Tidak bisa tidak berdosa. Non pose non pecare. Dan itulah yang terjadi dalam orang-orang Korintus misalnya. Kenapa mereka bisa terus jatuh di dalam penyembahan kepada berhala? Kenapa mereka bisa terus jatuh kepada percabulan? Karena mereka sama seperti kita juga. Manusia dalam kejatuhan itu tidak bisa tidak berdosa. Namun kita bersyukur kepada Tuhan dalam karya penebusannya. Kita masuk dalam status berikutnya, itu status penebusan. Status yang diubahkan oleh Tuhan, yaitu bisa tidak berdosa. Pose non pecare. Bisa tidak berdosa Bapak Ibu. Jadi hari ini status kita tuh berubah. Karena kita sudah bertumbuh di dalam Kristus. Masih bisa jatuh gak? Masih. Masih bisa jadi orang marah-marah gak? Masih. Tapi bertumbuh gak? Bertumbuh. Berubah gak? Berubah. Jauh lebih baik hari demi hari. Kalau dulu kita gak punya power, gak punya kekuatan untuk lepas dari dosa kita ini, dari kejatuhan kita. Tapi ketika kita berjumpa dengan Tuhan, kita bisa punya power di dalam Roh Kudus yang memampukan kita untuk bisa tidak berdosa. Kalau dulu kita orientasinya di sini, jatuh dalam dosa, tapi berikutnya kita diubahkan oleh Tuhan, orientasinya kita adalah untuk melakukan kehendak Tuhan. Sampai kapan? Sampai kita masuk dalam kekalan, tidak bisa berdosa sama sekali. Tidak bisa berdosa sama sekali. Non posse pecare. Sampai status kita yang kekekalan ini akan kita dapatkan. Mari kita berjuang di dalam status penebusan. Bapak Ibu,
Saya kembali ke dalam pertanyaannya. Adakah orang Kristen duniawi? Secara terminologi, ada. Tapi secara esensi, apakah ada? Tidak ada. Tidak ada hari ini orang Kristen yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, kemudian dia masih sungguh-sungguh menikmati keberdosaannya. Kita sebagai orang Kristen yang sudah diubahkan, kita sebagai orang Kristen yang sungguh-sungguh tahu Tuhan saya tidak layak, saya mati dalam keberdosaan saya akan binasa Tuhan. Karena perbuatan dosa yang saya nikmati tapi ternyata menghancurkan saya. Ketika kita sadar betul itu, kita sadar betul kita butuh juru selamat. Dan ketika kita sudah mendapatkan juru selamat tersebut, kita sudah berjumpa dengan dia. Bukankah kita tidak akan pernah hidup lagi di dalam keduniawian kita? Kita akan hidup sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Hari ini saya rindu mengajak kita pulang untuk merenungkan sebuah pertanyaan penting sekali. Apakah saya orang Kristen? Apakah saya orang yang rooted in Christ, yang berakar di dalam Kristus? Apakah saya sudah berjumpa dengan Kristus itu? Atau belum? Kalau belum, mintalah belas kasih Tuhan. Bapak Ibu bisa nilai kehidupan kerohanian kita. Dari dulu kita mengenal Tuhan sampai sekarang. Sudah berapa tahun? Sudah berapa belas tahun? Sudah berapa puluh tahun kita ikut Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Sudah sebaik apa kita? Sudah seberapa besar kita berbuah? Sudah seberapa besar kita berdampak? Sudah seberapa besar kita hidup berakar di dalam Kristus dan mencintai Kristus? Bapak Ibu, semua orang yang berjumpa dengan Kristus di dalam Alkitab, mereka mengalami transformasi. Baik itu seorang ahli Taurat seperti seorang Nikodemus, baik itu seperti seorang pemungut cukai, Sakeus, baik itu seorang yang menjala ikan Petrus, baik itu seorang yang dulu bahkan membenci orang Kristen, membantai orang Kristen, dipakai oleh Tuhan menjadi rasul, yaitu Rasul Paulus, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh berakar di dalam Kristus. Semua cerita dalam Alkitab, orang yang berjumpa dengan Kristus pasti ditransformasi, pasti bertumbuh. Hari ini, sudahkah kita bertumbuh? Apakah saya orang Kristen? Merenungkan pertanyaan ini di dalam kehidupan kita, dan saya berdoa agar setiap kita adalah sungguh-sungguh orang Kristen yang tidak hidup di dalam keduniawian kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa di dalam kerajaan surga, ajar kami untuk mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami, dan keselamatan itu yang akan terus mendorong kami untuk hidup bagi Tuhan, untuk hidup semakin hari semakin berakar, semakin berbuah di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan, topanglah kami yang lemah ini, biar kami boleh terus melakukan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur untuk firman Tuhan. Amin.